Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah atas izin Allah malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya Bapak Ibu dalam acara sharing session pekanan program kuliah. Semoga acara malam hari ini bisa memberikan manfaat, eh, membawa keberkahan ya untuk kita ya. Amin. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh dengan rasa syukur ya. Alhamdulillah ini sudah 76 yang hadir ya. Boleh tahu dari mana aja Bapak Ibu yang hadir malam hari ini? Boleh tulis di kolom chat dong. Dari Madura, dari Tasik, dari Tangsel, Masya Allah. Nggak hanya di Jawa ya, tapi ada di luar Jawa juga ya. Tegal, Bandung, Cilegon, Masya Allah, Masya Allah. Bogor, Jakarta, Apa nak punya? Ragen. Saya dari Solo. Dekat Solo hadir, Masya Allah. Saya juga dari Solo. Ya, eh, memang ya, jangan dilewatkan kesempatan untuk hadir di acara sharing session ini ya. Karena ini kesempatan yang luar biasa. Kita bisa sharing, kita bisa berkumpul, saling menyemangati ya, upgrade semangat lagi, upgrade niatnya lagi ya, meluruskan niatnya lagi, bisa mendengarkan pengalaman dari alumni yang sudah berhasil dan juga dapat insight ya dari tentunya Dokter Syafaat ya, Insya Allah. Ya, program kuliah ini memang hadir ya, hadir tuh bukan sekedar untuk menurunkan berat badan. Tapi lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Ya, kita belajar untuk mengembalikan fitrah tubuh kita, mengembalikan fitrah tubuh kita ya, seperti apa yang Allah mau. Manfaatnya apa? Ya, kita bisa sehat, berat badannya turun, langsing ya. Terus ibadah jadi nikmat, khidmat ya, produktif ya, Insya Allah. Ya, eh karena kita sudah menjaga sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ya. Level tertingginya Allah ridho ya. Allah ridho karena kita sudah menjaga tubuh ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Di program kuliah ini, Bapak Ibu semua dibekali oleh 8 protokol ya yang perlu dikerjakan ya. 8 protokol yang semuanya insya Allah sudah disesuaikan dengan fitrah tubuh manusia. Nah, salah satunya itu terkait dengan pola makan. Ya, kalau pola makan itu yang sudah disampaikan oleh Allah ya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 ya. Makanlah dari makanan yang halal dan thayyib dan janganlah mengikuti langkah setan. Nah, kalau untuk halal insya Allah sudah paham semuanya ya Bapak Ibu ya terkait halal makanan itu. Tapi kalau thayyib seperti apa? Kalau thayyib makanan yang thayyib itu seperti apa? Makanan yang sehat, alami. Nah, tapi masih kurang nih. Bukan hanya sekedar sehat dan alami, ya, tapi makanan thayyib itu yang perlu digarisbawahi ya, itu adalah makanan yang cocok untuk kita, ya, cocok untuk kita, cocok untuk kondisi tubuh kita, aktivitas kita, kemudian cuaca yang sedang terjadi. Nah, memang eh,
sehat dan alami, makanan yang sehat dan alami itu bisa saja nggak toyib ya, karena ternyata oleh sebagian orang itu sulit dicerna gitu ya. Nah, itu yang perlu kita kenali memang. Namun, pada prinsipnya, kita tuh tetap harus eh, memenuhi asupan dulu ya. Asupannya harus dipenuhi dulu. Nah, untuk memenuhi asupan itu dalam sekali makan, itu kita perlu menu yang seimbang. Ya, menu yang seimbang itu seperti apa? Menu yang seimbang itu yang sudah dokter sampaikan ya, bahwa dalam sekali makan itu ada karbohidrat. Ya, ada karbohidrat. Dari apa berarti karbohidrat? Makanan pokok ya, nasi gitu ya. Terus protein hewani ya. Kemudian sayur. Ya, jadi dari makanan pokok, karbohidrat, protein hewani dan sayuran ya. Nah, itu ketiga makanan itu memang perlu kita konsumsi ya untuk menutrisi tubuh kita. Ketiga makanan itu diproses oleh organ cerna, kemudian dirubah menjadi energi ya, sebagai energi. Dirubah menjadi energi dan darah tentunya untuk menutrisi tubuh kita. Nah, jadi jangan sampai kurang tiga makanan itu, terutama protein hewani juga ya. Itu yang meningkatkan energi, meningkatkan darah. Ya, kandungannya apa? Ada zat besi ya. Itu untuk meningkatkan darah ya. Itu pada prinsipnya ya. Jadi itu menu yang perlu kita konsumsi setiap hari. Nah, nanti eh, pada awalnya memang kita perlu menu itu perlu kita konsumsi. Nah, nanti ada level-level tingkatannya ya. Kalau mau menurunkan berat badannya bisa nanti kalau pagi cuma makannya kurma dan protein hewani aja. Nanti baru makan siangnya nasi gitu ya. Terus makan malamnya bisa nasi lagi, protein hewani dan sayuran. Nanti bisa lama-kelamaan malamnya nggak pakai nasi. Tapi glukosa itu perlu ya, karbohidrat itu perlu kita butuhkan. Oke, selain makanan, ya pola makan yang kita jaga, kemudian ada protokol lainnya ya tentunya ya, nggak cuma makanan yang kita jaga, tapi pola tidur, kemudian pola geraknya, minumnya ya, pola minumnya juga ya, yang sesuai dengan eh, sunnah, kemudian menjaga pikiran dan perasaan. Jadi semuanya harus seimbang ya, agar kita bisa kembali ke fitrah tubuh kita, mengembalikan tubuh kita sesuai dengan fitrahnya. Oke. Itu sebagai pembuka ya untuk saya, dari saya. Nah, malam hari ini kita akan dibersamai oleh narasumber ya, oleh Ibu Lastri Nur Afifah, alumni program Kunyah. Nah, sebelum masuk ke Ibu Lastri, boleh silahkan Bapak Ibu eh, tanyakan ya di kolom chat atau nanti kita bisa sharing, bisa tanyakan ke narasumber juga. Kemudian Bapak Ibu semuanya bisa sampaikan keluhannya atau kendalanya atau progresnya ya, progresnya selama menjalani program ini. Ini kan akhir bulan ya, selama sebulan gimana, selama sepekan kemarin gimana, atau ada yang sudah sampai 3 bulan, ya silahkan disampaikan di kolom chat. Nanti kita sharing, diskusi bersama insya Allah. Oke, dari Ibu Lastri sudah hadir di Zoom, Ibu. Oh, mohon maaf, ternyata eh, narasumber kita, Ibu Lastri belum bisa masuk ya, karena qadarullah di sana masih hujan, ya mungkin sinyalnya ya. Oke, silahkan. Berarti kita fokus tanya jawab dulu ya, sambil menunggu narasumber. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Silahkan open mic, silahkan chat di
kolom chat ya, ketik di kolom chat yang perlu disampaikan, sharing atau kendala atau pertanyaan-pertanyaan nanti bisa. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Nanti kalau belum, berarti nanti dokter yang jawab ya, insya Allah. Ya Mbak Ratna, Assalamualaikum Mbak Ratna. Ya, waalaikumsalam Ibu. Ya, gimana? Saya kan sudah 3 pekan nih mulai pertama saya masuk ikut ngunyah, berat Mm-mm. badan saya kan 75. Ya. Nah, sekarang rasanya kok naik turunnya dikit, kadang turun dikit, nah ini malah jadi mantep 777777 terus. Padahal itu protapnya itu sudah dijalankan. Eh, Menurut dokternya tadi katanya ada minum itu apa lemon ya, nggak boleh minum lemon pagi-pagi. Nah, sekarang saya sudah robah dengan air madu. Madu Mm-mm. dikasih air aja gitu sama kurma. Nah, tapi kalau kemarin berapa hari yang lalu tuh kalau sarapannya pakai ketoprak itu kan ada lontongnya tuh jam-jam 9. Jadi itu termasuk sarapan apa bukan ya? Saya yang kurma itu kan jam 6 saya kalau lagi dengar kajian gitu kan sambil minum dengar kajian saya minum kurma itu aja. Nah, tadi 2 hari yang lalu saya makan ketoprak apa itu disebut dengan sarapan? Oke, tadi Ibu mengatakan mulai dari berat badannya 74 ya? 75. Oh, 75. Terus Ya, sekarang jadinya 77. malah naik gitu ya? Malah naik, iya ada Malah turun naik. sebentar, naik lagi. Jadi, Oh, malah naik. kok saya bilang kok mantep-mantep terus, apa karena nimbangnya siang ya? Sekarang saya nimbangnya siang, sudah makan siang. Oh, memang kalau nimbang itu sebaiknya dalam satu kali waktu, Bu. Kalau misal sebelumnya Ibu nimbang di pagi hari, ya berarti seterusnya gitu ya. Jadi tidak berubah-berubah gitu ya. Kalau pagi ya pagi terus, kalau siang ya siang terus gitu ya. Tapi Ya lebih siang baiknya terus ya pagi. memang ya awalnya memang pas saya ikut pertama kan ikutnya pas timbangnya siang, jadi saya teruskan siang. Insya Allah Hmm, nanti kalau bulan September saya mulai dari pagi aja. oke. Protokolnya sudah dikerjakan semua ya, Ibu? Pola makannya Ya insya gimana? Allah, insya Allah sudah dikerjakan itu kan katanya kan sayur tuh harus ada Oh, mesti banyak siang ya, protein hewaninya kan. Apa ayam ayam aja dulu kan biasanya ada ayam ya ada telur kan. proteinnya satu kali saja, satu jenis saja ya, mohon maaf. Iya, Paginya tadi eh, minum madu ya sama kurma air, iya itu ya. sampai 5 biji gitu kan. Terus proteinnya pakai nggak Ibu? Konsumsi protein pagi hari? Ya kadang-kadang pakai kalau jam 9 itu kadang telur rebus itu kan. Nah, tapi kan Mm-mm. kalau ketoprak itu ada lontongnya gimana itu? Iya, oke. Kalau ketoprak ada lontongnya, itu berarti masuknya ke karbohidrat. Biasanya kalau ketoprak itu banyak karbohidratnya ya, Bu ya, dibanding Iya, dengan proteinnya. itu termasuk makan berat itu. Iya, itu berat. Nah, itu berat, Ibu. Nah, itu mungkin bisa di skip ya. Jadi lebih baiknya memang disarankan kalau pagi itu ya kurma sebagai karbohidratnya ya. Kan sudah ada Iya, glukosanya itu ya. Nah, terus habis itu proteinnya. Ya, proteinnya itu harus jangan sampai lupa gitu ya waktu pagi itu sebagai sarapan, buat sarapan gitu ya. Bukan ketoprak yang berat lagi makanannya. Jadi sulit dicerna lagi kan kalau pagi hari apa iya lambung baru untuk ngolah iya baru ketoprak. sekali aja kemarin 2 hari yang lalu gitu. Maksud saya itu sebelum-sebelumnya tidak juga itu. Tidak, tapi proteinnya tetap Ibu Ya tetap telur rebus aja kan. harus rebus ya. Siangnya sayur, kemudian Sayur, ikan. Nah, kalau gado-gado itu kan banyak itu juga. Nggak boleh ya, gado-gado, sayuran, ya betul. sayuran. Terus proteinnya pakai ya? Pakai juga ada ayam sambal, ya pokoknya ada ayamnya gitu. Mm-mm. Sayurnya diganti gado-gado. Sayurnya gado-gado, boleh, boleh masih boleh. Tapi itu memang ada ini ya kacangnya ya, kacangnya yang eh, Ya, ya sifatnya memang lembab ya. Tapi mungkin di kalau dari mentor gimana Ibu sarannya? waktu itu kan yang saya kirimkan jurnal itu sama Mbak Lili belum dijawab. Salah kirim kali saya bukan ke tempat situ kirimnya mestinya. Nah baru tadi dijawab sama dokter Safaat, Mm-mm. katanya polanya udah bagus, cuman nggak boleh lagi minum.
Eh, lemon gitu yang buat badan berat badan tambah. buah-buahannya gimana, Bu? Masih konsumsi? Kadang-kadang aja sekarang saya udah katanya nggak boleh banyak buah-buahan. Iya, itu memang. Jadi itu yang di skip ya. Mungkin mulai Senin depan, berarti September ya. Buah-buahnya Ya, di skip dulu, skip semuanya ya. Jadi banyakkan proteinnya. Kemudian jangan lupa, jagung rebus. pokoknya proteinnya itu jangan lupa. Ya, Untuk kalau kalau snack malam jagung rebus boleh kan? snack Jagung malam, biasa. jagung rebus masih boleh, ya boleh. Tapi memang eh, makannya jangan lupa dulu ya Bu ya. Makan proteinnya, itu yang buat menambah energi kita ya. Iya, 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 iya. Jagung rebus itu Ya, berarti masuknya karbohidrat ya. ya, 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 ya. Terima kasih Mbak Ratna. Sama Ibu, semoga dimudahkan ya. Amin ya. Saya istiqomah nanti optimis pokoknya bulan Iya, September. pokoknya harus semangat terus, insya Allah bisa. Iya, iya, ya, Amin. pokoknya. Oke. Sarapan wajibkah pakai kurma? Saya suka lupa jadi 2 telur rebus saja. Nggak wajib juga sih sebetulnya Bu ya. Tapi proteinnya, proteinnya yang memang diperlukan. Kalau kurma ya untuk mencukupi gula ya, untuk meningkatkan energi secara cepat ya, glukosanya. Kalau tidak, eh, nggak apa-apa. Kalau badannya ngerasanya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Insya Allah. Ya, jadi tergantung masing-masing individu juga sih sebetulnya ya. Ya, cuman itulah olahraganya tadi itu karena keterbatasan fisik saya. Kan kaki saya kan habis patah, jadi nggak bisa lagi banyak gerak gitu. Tapi Mm-mm. saya usaha bergerak setengah jam itu sudah banyak tuh jalan. Kan katanya jalan-jalan 100 langkah paling sedikit. Iya Bu, itu sudah bagus berarti untuk Ibu ya, Masya Allah. Yang penting Iya. tetap gerak, tetap makannya Tetap sesuai. gerak ya, tetap Ya, tetap gerak sampai berkeringat ya. iya, iya Insya Allah. Semoga ada progresnya untuk bulan depan ya, Insya Allah. Insya Allah, insya Allah ya. Yang penting istiqomah, semangat ya itu yang penting ya. Oke, tadi ada yang tanya lagi. Oh iya. Mau nanya, Silakan Ibu. eh, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, untuk diet ini, alhamdulillah saya lumayan banyak penurunan berat badannya, sekitar 10 sampai 11 kilo. Masya Allah. Cuma sedikit yang agak jadi kendala, karena terlalu drastis penurunannya, itu berapa minggu yang lalu saya mengalami di tangan dan di kaki itu ada rasa sering sakit ya. Mungkin kalau kaki ada kramnya, kalau tangan tuh seperti pegal gitu. Nah, saya kemudian mencoba konsumsi vitamin karena kan kita dari buah sama sayur kurang ya, karena mungkin kalau di asumsi saya dulu saya terlalu banyak makan buah dan sayur itu cukup kebutuhan vitaminnya. Nah, akhirnya saya pakai suplemen dan alhamdulillah memang agak lumayan berkurang sakitnya walaupun belum hilang sama sekali. Nah, yang saya tanyakan untuk diet ini kita ditambahin barengan suplemen seperti itu apakah tidak apa-apa? Itu aja. Terima kasih. Sama. Ya, gini. Kalau setelah menjalani program ini ya, konsumsi protein saja ya Ibu tadi ya, konsumsi protein. Terus apa lagi Ibu? Protein, sayur sama nasi. Protein, Biasa. sayur sama nasi. Jadi Ya, sayurnya tetap ada. ada. Ada sayurnya itu diproses seperti apa? Masaknya. Dimasak ya, kebetulan saya sering ngomong beli ya. Ada kadang-kadang sayur toge, ada campuran tahunya, kadang-kadang sayur bayam seperti itu. Oke, oke. Kalau sayur hijau, sayur kayak wortel dan lain-lain, itu konsumsi ya, masihan kayak sop-sopan gitu. Ada, tapi termasuk jarang juga. Kacang panjang yang sering kacang panjang, ada sop kebetulan kalau lagi bikin aja sekali-sekali ya. Itu Mbak Rana. Vitamin itu tidak hanya dari buah ya, dari sayur itu bisa. Ya, mungkin sayurnya kurang. Itu bisa jadi seperti itu.
Nah, terus pola geraknya seperti apa? Kan kalau memang kalau sudah dijalankan pola makannya berarti sudah baik. Tapi yang lainnya mungkin pola geraknya atau pola tidurnya, pola minumnya, minumnya cukup enggak? Nah, itu juga bisa mempengaruhi yang lainnya. Peredaran darahnya mungkin jadi tidak lancar kalau tidak bergerak atau minumnya kurang, cairannya kurang. Nah, itu memang perlu diseimbangkan semuanya, semua protokolnya. Nah, itu kira-kira yang belum apa? Atau yang kurang, kurang dimaksimalkan gitu maksudnya. Minumnya? Eh, Sepertinya kalau minum nggak masalah ya, saya termasuk yang banyak minum. Tapi bisa jadi memang yang dari sayurnya memang Hmm, mungkin kurang variasi atau betul. kurang sesuai dengan yang dibutuhkan barangkali. Nah, iya, itu mungkin sayurannya masih kurang variasi ya, karena memang setiap kali makan kita perlu sayur juga ya untuk menetralkan ya. Dari proteinnya hangat, kemudian sayurannya yang penuh dengan vitamin ya, serat juga. eh Cairannya itu juga perlu di apa? Dilihat ya. Kalau cairannya cukup, berarti sayurannya masih kurang. Kalau cuma satu jenis sayur, nah itu kurang kurang tepat juga ya. Nah itu perlu divariasikan. Hari ini sop atau besoknya nanti apa ya? Bayam, kemudian besoknya lagi apa. Jadi sayurnya perlu diseimbangkan. Ya, pola geraknya juga ya, karena bisa jadi peredaran darahnya nggak lancar ya, mandek gitu ya. Jadinya bikin pegel-pegel. Terus apa tadi Ibu keluhannya selain kaki, tangan juga ya? Kakinya kram Oh, kakinya kram. kadang-kadang. Mm-mm. Mm-mm. Iya, Terus tangannya itu memang rasanya kayak pegel-pegel gitu ya, kayak kita habis sakit. Nah, tapi saya setelah minum vitamin, saya memang cari yang banyak kandungan ada kalsiumnya, fosfornya, zat besi semuanya. Nah, itu terasa ada jauh berkurangnya memang. oke. Berarti mungkin memang kekurangan vitamin dari sayurnya itu belum tercukupi ya Hmm, sepertinya. bisa dari sayurnya, mungkin juga boleh konsumsi proteinnya dari kaldu. Nah, itu kan juga kandungan kalsiumnya banyak ya dari kaldu, kaldu tulang maksudnya. Bikin bone broth. Itu itu kan untuk meningkatkan kalsium juga bisa. Ya, proteinnya Baik, bisa saran. sama itu. Itu saran sih dari saya. Kalau tentang kalsium ya. Baik. Makasih karena Iya, sama-sama. Itu tanya lagi Mbak Ratna, Oke, kalau sip. dikatakannya minum 1 jam itu sesudah makan berat, makan nasi itu, apa sudah makan itu kan jarak 1 jam. Nanti Iya. selanjutnya nggak lagi pakai jarak-jarak, boleh minum seteguk, seteguk, seteguk gitu ya. Iya, betul, Bu. Jadi 1 jam itu setelah makan, ya. Kemudian udah minum nih setelah 1 jam minum ya. Habis Ya. itu boleh minum lagi kalau ngerasa haus. Ya pokoknya kalau haus minum aja gitu ya. Jangan sampai ngerasa dehidrasi gitu ya. Itu jangan sampai ngerasa dehidrasi ya. Kalau haus minum aja, haus minum gitu ya. Tapi minumnya hati-hati, harus pelan-pelan. Nggak boleh langsung banyak ya dalam sekali minum. Nah itu. Ya itu Assalamualaikum. ya. Assalamualaikum Mbak Ratna. Ya, Waalaikumsalam. Gimana? Saya kan dilihat lidahnya sama dokter Safaat. Katanya saya eh, panas kering apa panas lembab gitu. Jadi hanya boleh makan karbo sama protein aja. Tidak boleh makan sayur sama buah. Kurma boleh, nangka boleh, durian boleh, hanya itu aja. Itu gimana itu? Oh Sempat iya. pupnya nggak bisa pup, tapi setelah saya ikuti saran kunyahnya benar-benar halus dan minumnya sesuai setiap jam minum 500 mili ya. Selama berapa kali satu hari itu 3 liter lah, 3 liter, 3,5 liter. Saya kan memang diharuskannya sama dokter itu 4 liter. Tapi saya juga bingung, ada yang bilang dokter dikasih obat biar kencing-kencing terus, ada yang katanya, kan saya ada pembengkakan jantung, tensi saya tinggi 229, selalu di atas 150, tidak pernah turun dari 150 ke atas, 165, 185. Saya juga ada asmatis. Jadi saya pas mengikuti program ini,
badan belum turun karena timbangannya kan suka error. Tapi saya lebih enak bisa jalan gitu. Kaki lutut saya sakit, lutut saya sakit. Beberapa hari ini saya bisa jalan putar depan perumahan itu pertama 1 kali putar. Ini sudah 2 kali putar, 2 kali pagi sama siang. Ya Allah. Mau coba yang sore, udah kesakitan saya udah nggak bisa. Ya Masya Allah, berarti sudah ada perubahan ya, walaupun belum ke berat badannya. Mungkin itu kan lagi proses ya Bu ya, untuk menyeimbangkan tubuhnya dulu ya, ke tubuh yang fitrah dulu, baru nanti kalau sudah organ-organnya sehat, membaik, mungkin bisa jadi turun berat badannya. Pokoknya harus diistiqomahkan lagi ya protokol-protokolnya. Berarti, mm-mm. Jadi ini pengobatan dulu gitu. Ya, itu mungkin bisa. Jadi, makanan yang ibu konsumsi mengunyah dengan benar itu menguatkan organnya dulu ini mungkin ya. Bisa seperti itu ya. Jadi menguatkan organnya, menutrisi tubuhnya dulu. Nah, nanti bisa eh, turun juga berat badannya insya Allah. Kalau sudah bisa jalan kan berarti kan sudah olahraga ya, udah pola geraknya sudah bagus. Nah, itu kan biar Iya. semuanya nanti seimbang. Makan iya, minumnya iya dijaga, geraknya iya, tidurnya iya, ya, semuanya dijaga insya Allah. Yang penting tubuh Kalau udah ngerasa enak ya. nah, kalau tidur siang itu boleh. Boleh, itu kan sunnah. Qailullah. Boleh. Tapi memang kalau tidur siang tidak lama-lama. Ya, cukup sampai 1 jam itu sudah cukup. 5 menit, 10 menit itu sudah cukup kalau deep sleep ya, Bu ya. Itu sangat Iya, cukup. iya, Mm-mm. Boleh. iya, iya. Terima kasih, Mbak Ratna. Sama-sama, Ibu. Oke, coba yang tanya lagi. Assalamualaikum Mbak Ratna. Ya, waalaikumsalam. Gimana Mau itu? tanya Mbak, kalau apa namanya, saya sering ngantuk, masih sering ngantuk. Protokolnya masih dalam ikhtiar, mulai pelan-pelan dijalanin. Kayak pagi tuh udah mulai belajar makan kurma, walaupun mungkin karena awal-awal ya, jadi jam 10 tuh udah mulai gemeter gitu, maksudnya udah perutnya udah manggilin, pengen lapar lah gitu ya. Tapi masih sering apa terus olahraganya jalan kaki earthing gitu ya, apa tuh nggak pakai sendal, jalan di tanah tuh. Terus cara jalannya udah ngikutin dokter Sapa tuh selama 30 menit. Cuman itu aja belum ya, apa jang-juangnya masih ikhtiar, belum belum maksimal Nggak apa-apa, tuh. Masya Allah. Karena sudah olahraganya sudah ada jalan ya, ada jalan kaki ya. Itu juga sudah masuk pola geraknya, olahraganya. Makannya tadi kurma saja kalau pagi. Ya kalau baru-baru sih Mbak, baru berapa ini hari ya, Mm-mm. belum belum Kurang berarti ini Bu, gitu kalau makan. kurma saja. Proteinnya belum ada ya pasti. Kurang ya. Iya, kalau kurma saja Baru. itu kan meningkatkan energi memang ya, cepat meningkatkan energinya. Tapi kalau nggak ada proteinnya, kenyangnya bakal cepet juga. Maksudnya gampang Oh, laparnya. oke. Heeh, Oh, jadi harus pantesan. konsumsi protein biar kenyangnya lama. Oh, Mm-mm, gitu ya. gitu. Jadi tidak hanya kurma, proteinnya juga ya. Kalau makan protein itu insya Allah kenyangnya lama. Itu yang perlu Oh, gitu. ditambahkan lagi ya Heeh. ketika sarapan. Kurmanya berapa apa biji? Kurma Yang itu disaranin berapa biji? 3 boleh. 5 kebanyakan ya kalau 5. Kalau 5 kalau sudah terbiasa ya nggak apa-apa. Oh, 3 dulu gitu. aja, 3 mungkin 3 dulu. Habis itu eh, makan proteinnya. Nah nanti Apa, oh, Mm-mm. jam yang jam yang diharuskan gitu, kayak misal kurma jam berapa, habis itu protein jam berapa gitu kalau pagi. Nggak ada jam yang diharuskan, tapi memang ketika pagi ya lebih baik sarapan ya. Waktu pagi itu sekitar jam 5 sampai jam 7 itu proses detox memang. Itu yang kerja adalah organ usus besar. Nah, berarti setelah itu adalah kerja organ cerna. Ya, berarti setelah jam 7. Nah, itu harus ada harus ada makanan yang masuk biar organ cernanya bekerja
ya untuk mengolah tadi, mengolah nutrisi tadi ya, makanan kurma atau protein. Nah, jadi setelah itu bisa. Tapi kalau udah biasa makan jam 6 ya nggak apa-apa. Kan nggak berat ya makanannya ya. Makan kurma aja pasti bisa. Oh gitu ya. Nah, Mm-mm. itu Mbak kan baru nyoba sarapan seperti itu karena aktivitasnya kan di rumah gitu ya. Tapi Mm-mm. kalau aktivitas di luar kan aku ngajar, itu masih nasi, memang nggak banyak, sangat dikurangin gitu ya. Belum nyobain kurma doang sama protein doang belum tuh Mbak gitu. Kalau pas aktivitasnya agak berat ya, maksudnya kerja keluar gitu. Cuman apa namanya masih nasi. Nah, tapi saya masih ngantuk ini yang harus dimaksimalin apa ya Mbak ya? Ini masih sering ngantuk gitu, terutama maghrib tuh pas apa sholat maghrib. Aduh, luar biasa itu yang paling ini. Yang harus ditingkatin apa gitu Mbak? Kalau paginya ngantuk gak, Bu? Kalau pagi jarang, kalau pagi yang nempel banget tuh maghrib ya yang paling ini gitu. Ya, maghrib itu memang kurang baik ya kalau buat tidur ya. Ya itu mungkin ini masih proses ya Bu ya. Kan masih baru ya, baru mengikuti program ini, masih harus memaksimalkan eh, makanannya ya. Tadi yang dari proteinnya, mengunyahnya, ya itu insya Sinyalnya Allah. ini ya putus-putus ya di saya ya. Oh, suara saya putus-putus. Dari yang lain juga Iya, kalau putus-putus. di saya nggak tahu kalau yang lainnya apa sinyal saya. Yang, Aman Kak, aman di sini. oh Sinyal berarti, mungkin. berarti dari Ibu Mungkin mungkin Pak. ya. Iya, kayaknya dari saya ya. Ya, tetap dimaksimalkan dulu yang sudah jadi protokolnya ya, Ibu. Makannya tadi, mengunyahnya ya, diperbaiki lagi biar jadi lembut ya, lebih lembut lagi. Insya Allah nanti eh, ngantuknya nanti bisa jadi habis isya gitu ya. Kalau maghrib kan memang kurang baik ya. Nah, itu mungkin ada yang masih kurang, proteinnya mungkin masih kurang. Jadinya mudah ngantuknya. Kalau di protein ya kurangnya ya. Mm-mm. Kan protein itu untuk meningkatkan energi. Bisa saja ngantuk karena kurang darah, bisa saja kurang nutrisi, bisa. Nah, sudah kelelahan ya kan, sudah capek seharian, ya mungkin perlu nutrisi lagi. Atau yang tadi pagi belum, masih kurang gitu nutrisinya. Bisa seperti itu juga. Geraknya, nah itu juga mempengaruhi juga sih. Kalau nggak gerak, itu juga bisa mudah ngantuk ya. Satu lagi Mbak terakhir. Kalau apa tuh aku kan nyobain apa tuh kurma yang pakai air tuh namanya tuh yang Kurma. air dikasih kurma itu namanya apa lupa saya. Itu apa namanya boleh Nabes. berapa infus apa sih? Ya itulah pokoknya ya. Oh, infus. Boleh satu harian infus itu ya kurma Oh, ya. kurmanya diinfus ya, Bu ya. Heeh, Ah, ditaruh ditaruh ke air gitu ya. Heeh. ya, ya, ya. Itu boleh ada aturan nggak maksudnya boleh berapa kali dalam sehari atau boleh pagi siang sore gitu ada aturannya nggak gitu? Kalau saran saya, lebih baik kurmanya asli aja, nggak usah diinfus-infus. Oh, gitu. Dimakan aja, dikunyah dengan lembut. Nah, itu aja sih kalau saran saya. Tapi nanti coba tanyakan dengan mentor ya, Ya, tanyakan dengan mentor apakah baik untuk makan kurma dengan infus ya. Jadi airnya saja kan maksudnya ya, Bu ya. ya airnya yang jadi Mm-mm. itu tuh si Coba nanti mengkonsumsi tanyakan ya. airnya. Kalau saran Ya. saya makan kurma asli aja sih. Kurma Itu ajwa kurmanya ya. kurmanya tetap dimakan, cuman tambahan aja gitu karena Oh. memang di rumah lagi banyak kurma gitu. Lebih banyakin aja proteinnya ya. Itu sih. Ya, makasih Mbak ya. Iya, sama-sama Ibu. Tadi neneknya. Iya, tadi tidur 4 jam setelah makan. Iya, iya. Iya, jadi habis makan harus ada selisih dulu ya. Memang tidak langsung tidur, memang tidak disarankan. Sangat tidak disarankan. Tidak boleh ya. Terus, Assalamualaikum Kak. Nah, Waalaikumsalam. berarti saya mau tanya, saya ini kan sekarang
di posisi saya gula darah udah sangat turun normal, bahkan dari 160 sekarang sudah 100, malah kemarin 95, tensi juga 122/75, dan gula darah itu memang kalau nggak ikut istri saya nggak pernah kejadian sampai normal 95. Cuma hanya karena saya sekarang ini difokuskan makan protein hewani, bahkan cenderung untuk makan daging merah karena menambah energi. Dan saya lakukan itu ketat sekali. Pokoknya saya kalau bisa ada daging, saya daging. Nah, tapi pada saat saya kemarin sempat kontrol, kolesterol saya malah tinggi 250. Padahal sebelumnya Ya, berapa tadi, Bu? enggak, seperti sebelumnya juga tinggi, sempat Hmm. 270. Tapi kan saya sebelum ikut program ini saya minum obat kan. Nah, sekarang kan sudah nggak minum obat sama sekali. Gula pun saya tidak minum, tensi pun obat tensi nggak minum, kolesterol pun nggak minum. Tapi itu membuat gula darah saya sekarang normal karena mungkin artinya bekerja lah apa yang saya lakukan ya, sesuai protokol dan sesuai apa yang dianjurkan pendamping. Tapi mungkin kemungkinan saya secara metabolisme tubuh saya mungkin belum sampai perbaikannya normal kali ya. Sehingga pada saat saya menerima makanan protein hewani lebih banyak dari biasanya, itu membuat kolesterol saya dengan tidak minum obat belum sampai ke turun. Ya, saya sih artinya ini apa namanya berpikir positif aja, suatu saat pasti saya baik. Tapi dalam kondisi sekarang ya ada kekhawatirannya, artinya kalau dengan 250 itu kan tentunya tidak baik juga gitu. Jadi apa yang harus dilakukan saat ini di mana saya sedang berproses untuk ke sembuh lah artinya gitu ya, dan saya tetap mengikuti protokol yang dianjurkan pendamping untuk tetap protein hewani yang tinggi. Tapi cuman sekarang saya mungkin agak mengurangi daging-daging merah, tapi mungkin saya ke ayam tapi tinggi. Memang saya berdampak positif dengan banyak makan protein. Mungkin saya berpikir dulu pasti saya proteinnya kurang ya, sehingga mudah ngantuk, mudah lemas, dan artinya mudah lemes ya. Sekarang itu saya merasakan dengan protein yang cukup dan memang setiap makan proteinnya saya perhatikan betul, rasa ngantuk itu udah hampir nggak ada. Bahkan saya merasa pada saat saya lelah, saya berusaha untuk supaya tidur dulu atau istirahat dulu, tapi mata itu kayaknya nggak bisa ini. Jadi memang dampaknya protein itu bagus, cuman hanya itu satu aja. Bagaimana saya mengatasi kadar kolesterol saya yang sekarang itu 250 gitu. Jadi kemarin saya sempat sengaja saya kontrol ke dokter hanya untuk memastikan bahwa dari segi medis pun saya memang gula darah saya bagus, normal. Itu yang sangat buat saya ajaib gitu ya. Saya nggak pernah lebih susah menurunkan gula darah dengan walaupun saya olahraga, makan dengan teratur, bukan di program ini ya. Sebelumnya saya biasa sendiri aja. Tapi sejak program ini betul-betul turun 116, 195-nya kemarin mungkin beda beda atau memang sudah berubah sedikit 111 gitu ya. Nah, itu yang saya tanyakan, bagaimana saya mengatasi kolesterol saya, apakah saya tenang saja, suatu saat akan berproses menjadi baik, atau ada hal yang harus saya kerjakan saat ini. Itu aja sih, Mbak Ratna. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. salam. Baik, Insya Allah udah ini ya Bu ya, tinggal kolesterolnya aja, yang lainnya sudah normal ya setelah Iya, mengikuti alhamdulillah. program ini dengan tanpa minum obat kimia sama Tanpa itu sekali. yang membuat saya semangat, Masya Allah. motivasi saya semakin tinggi Ya, sekarang ya. gitu. Sudah merasakan bahwa pentingnya protein hewani ya, karena protein hewani untuk menambah darah, Iya, meningkatkan energi betul, ya. Jadinya betul. yang lain ya, pemeriksaan yang lain itu sudah normal, cuma tinggal kolesterolnya aja. Nah, cairannya, cairannya sudah dipenuhi belum Ibu? Cairannya? Kalau saya sih menurut saya sudah, tapi mungkin
Mungkin kalau untuk kebutuhannya kali ya, kadang-kadang suka lupa. Hmm. Saya tuh kadang-kadang udah terbiasa makan 1 jam, setelah makan terus minum 1 jam, suka bablas gitu, agak kelewat. Lupa, kalau mengerjakan sesuatu, tahu udah lebih dari 1,5 jam. Oh Nah, iya belum iya. minum, jadi terbiasa gitu, baru minum. Nah Nah, itu itu. mungkin kalau lagi ada kesibukan suka lupa, terus rutin 1 jam atau kapan minumnya lagi. Tapi saya usahakan, saya kan selalu ada botol yang sekitar 800 mili ya. Itu sehari sih lebih dari 2 botol ada sih gitu. Iya. Kurang ya? Iya, menurut saya itu cairannya masih kurang. Ya, jadinya Hmm. untuk memproses protein hewaninya itu juga mungkin bisa kesulitan kalau tidak ada cairan ya. Karena tubuh ini kan Oh gitu. 80% cairan ya, jadi butuh banget cairan ya untuk Hmm. menyeimbangkan metabolisme tubuhnya. Cairannya Nah, dibagi lagi. nah, untuk Ya. minum itu sebetulnya kapan aja ya minum, nggak usah yang sejam sekali terus aja minum ya. Kapan kita nggak usah nunggu haus kan, terus nunggu apa terus minum aja terus gitu maksudnya. Nah, ya kalau memang yang disarankan dokter kan 1 jam ya, 1 jam itu harus minum ya, dalam 1 jam itu harus minum. Tapi kalau memang ngerasa haus ya minum saja gitu ya. Bukan Pokoknya, maksudnya setelah yang 1 jam itu mm-mm. ke minum yang berikutnya kan kita nggak usah nunggu waktu ya sebetulnya ya. Ya, eh baiknya memang tidak langsung habis minum 1 jam, terus habis itu minum 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 lagi, itu mungkin kurang tepat ya. Jadi memang ada jedanya Hmm. minum, terus nanti berapa menit lagi minum lagi. Oh iya Nah, gitu betul. aja. Iya Ha-ha. betul betul. Artinya mungkin di depan mata tuh harus tetap ada kelihatan Iya, minum saya iya di gitu ya depan harus jadinya ada di. minuman. Jadi harus, Oh jadi kuncinya mm-mm. sebetulnya di air ya. Kuncinya di air sama Soalnya full kalau berat sih. olahraga Kalau olahraga saya tiap hari sudah jadi habit ya. Biasanya 4.000 langkah atau sekitar 2,5 kilometer tuh saya pagi itu selalu berstrategi waktu. Kalau saya sibuk agak siang sedikit saya pagi ya. Pokoknya itu olahraga udah nggak bisa ditinggalin. Jadi saya merasa olahraga sudah, makan sesuai protokol sudah. Apa yang harus saya lakukan? Bukan saya kenapa, tapi apa yang harus saya lakukan untuk protein? Karena saya tahu proses di sini sudah betul. Hanya apa yang saya belum betulnya dari saya sendiri, apa yang harus saya lakukan gitu. Bukan bertanya kenapa, tapi apa yang harus saya lakukan untuk iya. supaya si kolesterol itu. Tapi saya sekarang udah jawaban, mungkin air minum saya yang harus kurang banyak gitu. Iya, karena apalagi Ibu tadi mengatakan bahwa ternyata olahraga itu jadi habit. Nah, itu kan olahraga mengeluarkan keringat ya. Nah, itu Betul. cairannya keluar. Kalau tidak di penuhi Nah, lagi ya. cairannya, itu ya bisa Harusnya agak merusak banyak ya pada ginjal. saat habis olahraga pun harusnya banyak ya. Mm-mm. Baik Mbak Ratna, saya paham sekarang kalau artinya kuncinya itu aja sih mungkin yang kekurangan saya minumnya kali. Ya, Iya, semoga terima kasih. bisa turun ya Ibu kolesterolnya bisa jadi normal. Berat saya juga udah turun alhamdulillah dari Oh, eh, sekarang ini belum sampai, saya pendampingan sebetulnya mulai tanggal 18 Juli, sekarang sudah turun hampir 8 kilo. Masya Allah. Iya, jadi saya bersyukurlah banget di sini. Kalau memang kita punya motivasi dan niat, sebetulnya semua bisa bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah, ini saya sudah dapat informasi bahwa narasumber sudah bergabung ya. Ibu Lastri sudah hadir ya di Zoom. Apakah bisa open mic, Ibu Lastri? Sudah sudah open cam ya, Ibu ya? Silakan open mic, Ibu. Kami mau mendengar pengalaman ya dari Ibu Lastri yang sudah berhasil turun 15 kilo ya, turun 15 kilo, kemudian bebas sakit lutut ya, berarti yang awalnya lututnya sakit sekarang sudah sehat ya, Masya Allah, dan BAB-nya jadi lancar ya. Masya Allah, itu gimana rahasianya, gimana tipsnya? Kami mau mendengarkan Ibu. Ya, silahkan Ibu Lastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Nur Afifah dari Jakarta. Alhamdulillah, eh, waktu saya ikut
pendampingan itu di Februari, Maret, April ya. Sebelumnya saya berat badan itu 85 kilo. Terus alhamdulillah, dan saya punya keluhan itu nyeri lutut yang sudah bertahun-tahun gitu, Sabtu bertahun-tahun. Saya udah pergi ke dokter, beberapa kali dokter, tapi dengan cek gula darah, kolesterol, asam urat itu normal gitu. Terus dokter yang lainnya saya periksa lagi bahwa memang keberatan berat badan itu harus diet gitu kan. Terus akhirnya saya udah coba tuh Kak, saya udah coba untuk beberapa kali diet tuh, selalu susah untuk nurunin berat badannya gitu. Untuk sekilo 2 kilo itu pun susah gitu. Terus akhirnya, terus saya juga punya keluhan tentang apa, susah untuk buang air besar gitu. Kadang BAB itu saya kadang sampai 5 harinya, sampai 7 hari gitu. Dan itu sampai apa, sampai saya selalu minum suplemen selalu kayak gitu kan, dan setiap BAB itu pasti sakit gitu. Terus saya akhirnya pas saya buka Facebook ada dokter Syafaat, akhirnya saya ikut webinar pertama, Masya Allah tabarakallah. Saya di situ udah kayaknya jatuh hati nih gitu dengan apa sih, dengan tim kunyah ini gitu kan, dengan apa sih di awal itu yang memperkenalkan, oh harus makan yang halal dan toib, itulah gitu, mengupas Al-Quran, mengupas hadis, itu yang bikin saya tertarik gitu kan. Terus akhirnya yang sebelumnya nih suami saya tuh nggak suka saya diet gitu karena takut gimana-gimana gitu kan. Terus akhirnya tapi dengan pertama ikut webinar pertama itu yang membuat saya dan suami saya juga yakin gitu dengan ikut webinar itu, Masya Allah tabarakallah, itu Islami banget yang bikin kita apa sih ikut gitu kan. Terus akhirnya saya ya Bismillah saya ikut, niatnya cuman itu Kak, saya niat cuman itu aja, pengen apa sih, pencernaan saya baik lah ya gitu. Untuk karena apa sih, pas susahnya BAB-nya itu yang bikin saya ini sama lutut itu sampai bertahun-tahun gitu. Alhamdulillah saya ikut pendampingan Februari. Alhamdulillah saya di jurnal itu saya pertama saya cuman pengen 1 kilo aja Kak, 1 kilo aja, karena untuk sebelumnya kan emang nggak pernah bisa kan untuk apa, untuk turun gitu kan. Tapi Masya Allah tabarakallah, dengan dengan apa, di pendampingan dokter sama tim-tim kuliah yang mensupport saya gitu, yang Masya Allah tabarakallah apa, selalu setiap saya bertanya pasti ada jawabannya, Masya Allah gitu kan. Alhamdulillah saya dalam minggu pertama saya 3 kilo turun, minggu kedua 3 kilo turun sama gitu kan. Terus sempat stuck di minggu ketiga gitu, sempat ketiga. Kok kenapa sih, saya tanya sama Kak Lili kan waktu itu. Jadi ketika itu saya apa, di minggu ketiga pernah stuck. Saya udah ikutin 8 protokol. Terus jadinya pas 8 protokol, kok kenapa nih saya nggak turunin minggu ketiga gitu. Kak Lili bilang, Ibu coba punya masalah kah gitu. Oh bener Kak, saya punya masalah karena apa, setiap apa nggak bisa tidur gitu kan, untuk susah makan. Ternyata itu pengaruh juga Kak gitu, yang bikin saya ini, oh bener, coba Ibu minta deh bahagia sama Allah gitu kan. Tapi Masya Allah barakallah itu ketika saya ikutin doa-doa yang dari dokter gitu, saya ikutin 8 protokolnya itu, Masya Allah tabarakallah, pokoknya setiap minggunya Alhamdulillah ada penurunan yang luar biasa, signifikan menurut saya ya gitu. Dan di minggu kedua Alhamdulillah BAB saya sudah mulai lancar setiap harinya Kak gitu. Masya Allah. Dia mulai lancar, terus saya pernah 2 kali, tapi untuk 2 hari katanya itu masih normal gitu. Masya Allah benar yang luar biasa deh gitu. Terus kaki saya pun di dalam 2 minggu pertama itu sudah ngerasain hilang rasa sakit lutut saya gitu Kak. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Jadi sekarang BAB-nya sudah lancar ya, Ibu ya? Alhamdulillah sudah lancar, dengan pokoknya masih ngikutin yang 8 protokol itu. Walaupun mungkin belum ini Kak, belum sempurna ngikutinnya gitu kan. Tapi alhamdulillah masih stuck. Sebenarnya saya masih ada apa sih,
untuk pengen menurunkan lagi nih ceritanya gitu. Cuman kata suami ya udah cukup di sini aja gitu. Mungkin nggak yang harus sekarang lagi gitu. Insya Allah. Berarti sekarang berat badannya berapa Ibu? Dari yang 85 jadi Ini jadi 70 ya? 70, iya. Cuman kadang sekarang kadang ada 71 gitu. Tapi ntar Hmm. balik lagi gitu Iya Kak. wajar ya kalau cuma naiknya sekilo aja. Dia udah ini ya, beratnya terus sama gitu ya, nggak naik Iya. yang drastis. Naik drastis. Masya Allah itu Ibu ya, dari yang berat badannya 85 kilo jadi 70 kilo. Masya Allah. Berat badannya turun jadi nyeri lututnya hilang, kemudian BAB-nya lancar ya. Eh, apa Ibu yang dirubah dari makannya, mungkin pola makannya? Yang dulu sebelumnya gimana, terus habis tahu. Iya. Sebelumnya kan saya gini Kak. eh, saya benar-benar memang setelah ikut pendampingan, Masya Allah, tabarakallah banyak ilmu yang saya dapat. Saya yang tadinya, oh pokoknya benar-benar zalim lah untuk diri saya. Zalim banget saya terhadap diri saya gitu kan. Yang tadinya, aduh, saya bisa menghindari untuk makan nasi Kak. 2 hari, 3 hari saya bisa. Tapi saya pindah ke bakso, ke apa, mie ayam gitu kan, ngemil. Kirain saya dengan apa, meninggalkan nasi yang berat itu apa sih, mengurangi berat badan saya dengan makanan cemilan yang ringan menurut saya, tapi Masya Allah ternyata saya salah, saya Salah. zalim sangat sekali gitu, iya. Mindsetnya salah itu ya. Iya, iya. Nasinya dikurangin tapi malah makan kayak bakso dan lain-lain gitu ya. Padahal itu kalorinya tinggi sekali. Iya, berat banget asli, Masya Allah, Alhamdulillah, tapi Ya, jadinya cukup, makannya kembali jadi banyak ilmu. ya. Makanya jadi makan yang alami ya, real food ya. Karena sebelumnya Kami ribut. Dan selama pendampingan, ya saya menghindar. Mungkin nggak langsung ini sih Kak, bertahap juga, nggak bisa langsung ya ninggalin tepung sama sekali gitu kan. Tapi alhamdulillah berinya waktu, apa sih, seminggu pertama saya masih makan bakso tuh karena ditraktir teman kan waktu itu. Tapi saya bilang kali, Kak, saya tadi, tapi nyesel Kak setelah saya makan bakso malah naik 2 kilo kan gitu kan. Terus saya bilang, kali ini bagaimana kok saya tadi apa, saya sebenarnya nyesel banget nih untuk makan bakso, ternyata 2 kilo. Ibu, jangan disesali gitu, itu termasuk nikmat dari Allah. Ya Allah, saya zalim lagi di situ gitu kan ya. Banyak banget deh ininya, apa sih yang saya dapat, ilmu yang luar biasa gitu. Benar-benar kita harus benar-benar bersyukur, niat, benar-benar niat karena Allah. Intinya niat ya Kak, intinya niat yang kuat dan support dari suami itu yang paling, insya Allah saya bisa mampu untuk turun berat badan 15 kilo itu gitu. Cuman yang mungkin tadinya apa ya, saya ikutin, kalau misalkan makan itu saya dengan apa sih, dengan istighfar terlebih dahulu, terus dengan setiap kunyahan itu saya hadirkan untuk apa, bersyukur sama Allah gitu kan, selalu membaca alhamdulillah gitu. Dia dalam 33 kunyahan itu Kak, saya mencoba di awal itu karena gak bisa ngitung kan selama 33 kali gitu. Akhirnya saya pegang tasbih Kak, yang 33 itu, alhamdulillah ya bisa lah gitu. ya Allah 33 kali tapi nikmat ya Bu ya, merasakan setiap makannya. Heeh, iya, makanya Masya Allah deh. Intinya emang niat karena Allah, ingin sehat, pengen optimal ibadah sama Allah, benar-benar yang dapat bimbingan Allah, dapat bimbingan dokter, tim kuliah, Masya Allah luar biasa gitu. Semua atas ridha Allah, semua atas izin Allah ya Bu. Insya Allah. Iya, betul. Ini ada yang tanya Ibu, olahraganya apa? Oh iya, olahraga saya mungkin lebih ke apa sih, ikutin yang dari dokter tuh, Yang apa ya, zumba, yang dapat apa sih, eh lupa berdiri. lagi saya. Zhangzuang ya Bu ya, Zhangzuang. Ini kayaknya nggak pernah bisa lama sebenarnya kalau Zhangzuang, paling 5 menit gitu kan. Itu tapi yang sering saya ikut dari video-video yang di dokter itu. Tapi alhamdulillah setiap apa namanya, setiap saya ikutin senam yang dari dokter pun itu, Masya Allah, barakallahnya, biasanya bisa sambil zikir juga Kak itu. Sebelumnya kan saya ikut aerobik tuh, suka ikutin aerobik gitu. Ternyata aerobik itu lebih capek gitu. Mendingan yang ini Bu gitu kan. Terus alhamdulillah dapat lagi tuh yang video yang senam itu. Itu dan itu benar-benar yang kita
nggak terlalu capek tapi gobios gitu, Masya Allah. Dan terus sama jalan kaki kali ya, yang mungkin saya kan ngajar-ngajar privat gitu Kak, gitu. Terus pas di situ biasanya saya naik motor gitu. Saya pas di 3 bulan itu mencoba untuk lebih jalan kaki gitu dari rumah ke rumah gitu. Ya Allah. Jadi olahraganya jalan kaki, terus Iya, senam dari dokter ya, stretching mungkin itu kali ya. iya, iya, iya. Nah ini ada yang ditanyain Ibu. Ibu ceritain dong gimana kebiasaan makan pagi, siang dan malamnya. Oh iya, kalau untuk makan pagi, sebetulnya saya dari awal itu karena susah untuk makan pagi, saya sempet tuh apa sih kalau Kak Lili itu bilang kan harus sarapan ya dengan apa sih telur gitu. Tapi saya kadang suka rada susah tuh di paginya gitu karena saya sudah terbiasa nggak sarapan pagi gitu. Tapi kata Kak Lili, apa sih Ibu coba deh katanya gitu karena apa harus ada masukan nih kenapa Rasulullah itu menganjurkan kita untuk sahur gitu kan karena kita tuh pagi hari tuh harus harus ada energi katanya biar untuk ketika kita di aktivitas siang itu ada energi gitu yang bisa kita untuk aktivitas gitu terus akhirnya saya coba untuk pagi hari saya makannya kurma kurma paling sama telur gitu kan kurma Masya Allah itu kan menurut dokter katanya kurma satu satu kurma ya sama dengan satu piring nasi jadi mencoba saya ngemil ke kurma gitu terus emang benar dalam 3 bulan itu agak menghindar sih Kak dari menghindar dari yang tepung-tepungan tepung-tepungan yang paling ini yang paling paling jahat menurut saya buat tubuh gitu. Mm. Terus untuk malam juga saya tetap bisa makan gitu kan. Terus intinya pokoknya hindarin tepung-tepungan itu aja. Apa minum-minum minuman yang kemasan. Terus intinya lebih ke real food ya gitu. Maksudnya lebih ke apa namanya kurma sama tahu tempe gitu kan. Protein hewannya apa Ibu? Selain telur? Mesti Kak ayam gitu kan, kadang daging, ikan gitu. Pokoknya bervariasi ya Bu ya. Pokoknya ada protein hewaninya Nasi setiap saya tetap, siang. nasi tetap makan, cuman paling untuk nasi 3 sendok gitu. Itu sudah kenyang, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu benar-benar yang apa ya, mengunyah dengan lembut itu emang rasa cepat-cepat kenyang lah gitu. Iya, yang saya rasain seperti itu. Sayurnya tetap makan ya Bu ya? Sayur tetap makan. Hmm. Yang tadinya memang saya susah Kak, susah untuk apa ya. Jadi saya setiap ini kan kebanyakan saya osengan ya. Maksudnya mungkin saya lebih senang ke misalnya kayak ayam goreng pakai sambal tempe tahu kayak gitu sebelumnya gitu Ah, kan. jadi Mungkin karena kurang saya yang sehatnya. susah diabetes mungkin karena itu gitu. Tapi dengan apa dengan masukan-masukan dari dokter gitu coba makan sayurnya gitu kan. Saya mencoba di apa di pendampingan itu saya yang tadinya malas untuk nyayur, yang biasanya yang cuman ngoseng sekarang saya pakai kayak misalkan apa sih sayur bayam gitu, yang dikuah gitu. Ya, Nah, yang itu jadi kuah-kuah ya. dengan itu maksudnya dengan kunyah yang halus dan berbanyak makan sayur, alhamdulillah BAB yang itu menjadi saya eh, lancar gitu. Insya Allah ya. Karena mungkin sebelumnya BAB-nya nggak lancar karena kurang sayur, ya, kurang cairannya, ya, itu yang bikin mungkin jadi sulit. Tapi itu kan, apa namanya, memang itu hampir saya belasan tahun Kak kayak gitu. Hmm, Untuk ini ya untuk apa? polanya Untuk makan BAB nggak substitusi lancar itu. Iya. pola makannya juga kayak gitu ya. Karena dulu sukanya memang makannya yang kering, maksudnya ya itu kan kering ya, Iya. nggak ada sayurnya itu kan kering. Mm-mm. Iya mungkin karena itu jadi Iya. setelah apa dapat masukan dari dokter coba makan sayur lebih banyak lagi alhamdulillah BAB jadi lancar dan kunyahan itu yang kunyahan yang apa sih yang eh, lembut itulah gitu. Alah, Mm-mm. ya Masya Allah sampai 33 kali, Masya Allah. Makan malamnya jam berapa Bu? Ini ada yang tanya. Makan jam 8 saya nggak ini sih nggak yang harus oh terakhir harus makan gitu.
Bebas lah ya, bebas. Saya bertanya sama dokter, dok untuk kalau misalkan makan malam boleh nggak sih gitu? Boleh Bu, yang penting setelah makan itu kita harus jalan 100 langkah minimal dan saya ikutin itu gitu. Jadi saya nggak berani kalau zaman dulu mungkin udah lelah, capek gitu kan ngajar gitu kan. Kadang saya pulang malam terus akhirnya yang apa namanya habis makan langsung tepar gitu kan. Tapi alhamdulillah saya coba tuh, jadi setelah makan saya nggak pernah langsung tidur, saya jalan kaki dulu gitu, bolak-balik ke ruangan lah gitu. Insya Allah. Di banyak ilmunya Bu ya. Makan Masya Allah, banyak banget. Nggak rugi pokoknya ikut tim kuliah asli. di-share ke keluarga kerabat itu Masya Allah Bu. Dua teman berapa orang yang masuk tim kuliah ya gara-gara saya gitu. Maksudnya yang mungkin banyak yang apa yang bilang kalau saya itu lebih pangling gitu. Memang ya mungkin dari foto kakak ngeliat ya, maksudnya yang jauh banget dari 85 ke 70 itu luar biasa gitu. Yang nggak nyangka sama sekali lah bisa turun sebanyak itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu silahkan ke narasumber kita, Ibu Lastri. Insya Allah. Ini. Belum ada yang tanya ya? Tanya lagi Mbak, kalau kita kan puasa ayam lebih itu kan ada 3 hari kan, nah, Ya, ditambah Senin lagi jadi 4 hari. Itu kan kita nggak makan-makan banyak, jadi cuman sahur sama buka puasa, jadi kurang dong proteinnya. oh kan beda bukan niatnya memang puasa ya. Tapi ketika buka itu tetap wajib harus makan proteinnya ya. Nanti kan tetap makannya 2 kali ya. Tetap waktu Iya, buka sama sahur. Nah, itu sahur. dipenuhi ya, dipenuhi cairannya, dipenuhi proteinnya. Itu yang perlu disempurnakan lagi kalau pas puasa ya. Ini niatnya karena niatnya puasa beda ya Bu ya sama yang tidak puasa, tidak makan itu beda. Tubuh sudah ini sudah tahu kalau Mbak, niatkan puasa. Ya. Mbak Ratna, ini saya kalau ngemil kan saya selalu rebus telur banyak. Jadi kalau saya ngemil telur lagi, itu nggak bisulan apa? Ibu gimana? Habis ulen enggak? Habis makan telur banyak? Insya Allah enggak. Ya, yang penting kan kalau berlebihan tuh berapa Bu? Sampai berapa emang? Kalau berlebihannya? Saya rebus telur sampai 8 sampai 10. Hmm, kalau ibu ngerasa nggak apa-apa di badan, berarti aman, aman insya Allah ya aman. Yang penting Terus cairannya paha ayam. dipenuhi. Kenapa? Yang Airnya. penting, iya betul. Cairannya yang penting dipenuhi ya. Kalau Ya. proteinnya banyak, cairannya dipenuhi. Sama telur, saya rebus paha ayam. 10 juga. Insya Allah, betul-betul banyak banget nih proteinnya Bu. Insya Ya, Allah. gimana tuh? Biar sekalian Ibu ya, biar sekalian, tinggal ngambil. Tapi itu memang kenyangnya lama kan Bu? Kalau makan protein itu. Ya, lama kenyangnya. Males ngemil. Nah iya, bagus berarti. Udah jadi habitnya berubah, bukan ngemil tepung tapi ngemilnya protein gitu kan, Masya Allah. Tingkatkan Ibu. Oh, dadar telur agak banyak minyaknya itu saya bikin rasanya kok aneh, nggak bisa dimakan. Karena sudah terbiasa makan cuma telur rebus ya. Jadinya kalau banyak minyak itu jadi tubuh udah alarmnya bunyi itu ya. Rasanya kayak gitu. Itu udah bagus. Di lidah itu ini apa ini nggak ngerti jadi saya udah saya nggak mau buang aja nggak bisa itu. Tapi nikmati semua makanan yang ada ya. Itu tetap harus dinikmati, disyukuri ya, Ibu. Mm-mm. Jadi nggak ketelan gitu, aduh ya Allah nggak ketelan ini, ampuni saya ini bagaimana ini nggak ketelan. Ketelan saya peres gitu, oh ini mungkin karena banyak minyak. Udah saya buang, saya minta maaf juga sama Allah, itu bukan saya buang makananmu saya bilang itu, tapi karena ini saya tidak bisa terima lagi badan saya. Masya Allah, alarmnya sudah bagus berarti Bu ya, Masya Allah. Tapi kalau yang salad itu kan sayurannya mentah itu Mbak. Katanya harus pakai ada rempah-rempah. Iya, kalau salad memang sayurnya ini ya,
mentah ya Ibu. Bagusnya jangan yang banyak mentah-mentahnya ya, yang apa? Yang matang aja dan yang berempah. Oh, Biar tidak terlalu dingin itu ya sayur itu. Jadi eh, apa? Jadi hangat ya. Sayurnya jadi hangat kalau dikombinasikan dengan rempah. Dioseng, terus dibuat sop yang rempah gitu. Oh, kalau sop boleh ya, sop ayam gitu, ceker gitu boleh. Boleh, boleh. Yang ada rempahnya boleh, Ibu. Dikasih rempah ya kayak jahe, lad, apa? eh, Lah, macam-macam yang bisa itu masukkan ke situ, ke sop gitu. Ini ada yang tanya ke Ibu Lastri, Ibu makan buah enggak? Bu Lastri, silahkan Ibu. Oh, di awal saya makan buah, Kak. Di awal makan buah, tapi setelah tahu bahwa buah itu bagaimana ngikutin cuaca kan, akhirnya saya apa sih menghindari juga gitu, menghindari untuk makan buah-buahan selama 3 bulan itu gitu. Masya Allah. Jadi kadang paling kalau misalkan saya ini paya ya saya makan gitu. Terus durian saya makan gitu. Cuman kan kalau durian itu kan lebih ke anyan panas ya Kak ya, bukan lembab gitu. Jadi saya makan itu gitu. Cuman mengurangi sih, mengurangi dari semua yang biasa saya makan. Kirain saya kan selama ini taunya apa namanya, oh makan buah itu bagus gitu. Ternyata buah yang apa dulu gitu, yang baik buat diri kita gitu, cuaca mana dulu gitu, yang baik buat tubuh kita. Alhamdulillah setelah tahu pendampingan, oh berarti kita harus tahu apa yang harus masuk ke dalam diri kita di cuaca mana gitu, yang baik dan enggaknya gitu. Harus sesuai dengan kondisi tubuh ya, tubuh, aktivitas dan cuacanya memang Masya Allah. Berarti buahnya yang dikonsumsi dalam pendampingan itu tadi apa? Durian ya? Kan paling sama ini sama paya ya Kak. Oh, durian sama pepaya aja ya. Dan itu juga tidak setiap hari ya, cuma Iya, kadang-kadang saja ya. iya. Hmm. Kadang aja. Emang benar-benar yang apa sih? Setelah tahu, pokoknya mencoba untuk tidak makan gitu. Mengurangi asli mengurangi. Yang biasa mungkin waktu itu puasa pun gitu kan. Yang saya harus setiap hari harus ada apa? Es buah ya, es buah. Itu alhamdulillah dalam sebulan saya bisa menghindari itu. Padahal saya tiap hari juga beli buat anak saya, tapi alhamdulillah apa sih? Alhamdulillah gitu ya, yang nggak kepengen gitu untuk minum es buah gitu. Alhamdulillah. Dan ketika walau waktu bulan puasa juga itu yang biasa makan gorengan sebanyak bisa 5 bisa lebih gitu Kak, itu alhamdulillah paling cuma satu. Kalau untuk mungkin kalau untuk sampai tidak sama sekali ya mungkin saya nggak bisa gitu. Tapi untuk mengurangi dan paling apa apa minim gitu ya untuk makan, saya makan minimalisir ya. Iya. Ya pokoknya kalau pengen ya sedikit aja gitu ya Bu ya. Iya sedikit aja. Intinya lebih banyak makan apa ngemil kurma ya. Ngambil kurma, Bagus kan? ngambil Benar, iya. proteinnya. Berarti Iya. kalau boleh saya simpulkan, dulu ibu itu suka makan buah sebetulnya. Makan buah, Belum. makan Mm. semuanya Kak. Jadi dari buahan, dari apa yang eh apa namanya? Kayak misalkan jajanan-jajanan yang dari tepung, Bunganya minuman banyak. kan. Mm. Masya Allah benar-benar zalim banget leh gitu sebelum saya tahu eh, pendampingan ini benar-benar yang benar-benar zalim lah untuk tubuh saya ini gitu. Tapi setelah tahu saya beristighfar sama Allah, saya mohon bimbingan Allah setiap saya qiyamul lail, setiap sujud terakhir saya gitu. Saya selalu minta bimbingan untuk Allah apa kepada Allah yang alhamdulillah itu juga yang dikasih sama dokter doanya tuh apa yang harus kita minta sama Allah gitu. Saya apa praktekkan dalam sujud terakhir saya gitu. Saya benar-benar minta bimbingan, minta dijauhkan dari setan ganggu yang ikut pendampingan ini dan minta bimbingan Allah supaya bisa mengikuti 8 protokol ini dan alhamdulillah bisa gitu Kak. Dimudahkan oleh Allah ya, atas izin Allah, atas ridhonya Allah, Masya Allah. Ya, eh, se ini Ibu ada yang tanya, sehari makan nasi berapa kali? Nah, untuk makan nasi eh, saya 2 kali makan, cuman paling 3 sendok ya.
3 Hmm. sendok makan cukup gitu. Ya, 2 kali makan siang dan malam. Kalau paginya Ya, tidak makan ya Bu ya. ya. Makan Kalau untuk pagi mungkin yang tadi kayak misalkan rebus telur sama kurma gitu aja. ya nasinya cuma 2 kali. Menu makan harian dari sarapan sampai makan malam apa aja? Tadi sudah disampaikan ya, Ibu. Boleh mungkin disampaikan lagi Bu menu makannya tadi. Kalau pagi tadi Ibu cuma kurma dan Ya, protein. yang saya makan kurma sama telur. Terus kalau untuk siang saya makan nasi seperti biasa makan nasi. Cuman nasinya paling maksimal 3 sendok. Terus lebih banyak untuk ayam atau ikannya atau tahu tempenya, sayur gitu kan. Terus untuk apa sih ke sorenya saya lebih banyak untuk minum. Minum saya banyakin gitu kan. Terus untuk malam saya tetap makan seperti biasa ya nasi ya apa namanya dengan sayur dengan lauk ikan atau ayam gitu. Itu biasa cuman di malamnya itu pokoknya jangan rebahan setelah makan, coba gerak dulu gitu sampai minimal 100 langkah lah gitu. Snack ngemil sore ada Ibu ngambil sorenya? Nyemil sore Nggak enggak sih kalau lebih ke minum ya lebih ke minum saya. Cuman mungkin kalau di siangnya itu saya makannya lebih banyak gitu kan. Jadi ke sore itu dari jam 1 sampai ke maghrib itu saya ngajar full ya. Maksudnya dari jam 1 itu. Jadi ya untuk makan juga enggak yang pengen gitu. Jadi emang kayak kenyang lebih lama lah Kak gitu untuk karena makan siang itu. Terus paling makan saya pulang baru saya makan lagi. Masya Allah. Snacknya kurma aja ya. Kurmanya pas pagi ya Bu ya tadi ya. Ya, pas pagi, kadang kalau misalkan ini sih saya kadang kalau misalnya lagi ini makan juga di sela-sela jam 3 gitu kan. Itu aja. Ya, ada yang mau tanyakan lagi kepada Ibu Lastri, Bapak Ibu? Kayaknya belum ada ya. Ya, mungkin dari dokter ada tambahan dok? Sudah tidak Ya, ada. ya, Bismillah ya. Pertama, saya mau ucapkan selamat ya kepada Kak Lastri sudah ikut program ini dan alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya dan mudah-mudahan bisa terus ya menginspirasi teman-teman yang lain ya. Karena udah bikin pangling ya. Walaupun awalnya niatnya yang penting bisa turun 1 kilo gitu kan. Ternyata karena eh, niatnya bukan tentang turun berat badan lagi, tetapi tentang bagaimana memperbaiki pola hidup kita, kembali ke pola hidup yang Allah mau kita menjalani seperti itu, gitu ya. Kembali ke pola hidup yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, walaupun secara tidak langsung sebenarnya 8 protokol itu ya terinspirasi dari sana, cuma karena saya memang latar belakangnya medis, jadi semuanya kita pakai kemas dalam eh, yang mengenyangkan logika kita juga gitu, karena sebagian besar orang itu memotivasi kadang cuma satu sisi, logiknya aja gitu ya. Oh nanti timbang ini, timbang itu pasti turun. Atau ada yang hatinya saja gitu ya, hatinya saja. Nah kalau di kita usahakan supaya seimbang gitu, seimbang antara kita pengen kemana dan Allah pengen kita seperti apa gitu. Jadi sudah selaras antara tujuan kita menjalani sebuah kehidupan dengan tujuan memang Allah hadirkan kita di dunia. Sebenarnya itu sederhananya di situ. Ketika niat kita, tujuan kita sudah selaras dengan maksud Allah hadirkan kita di dunia, Allah kan pengen kita ibadah. Allah kan pengen kita bermanfaat bagi banyak orang. Tahu-tahu sekarang ibadah kita jadi susah. Tahu-tahu sekarang eh, pengen bermanfaat bagi orang lain belum bisa, bermanfaat bagi diri sendiri aja susah gitu ya. Nah, artinya ada sesuatu yang tidak sinkron. Ada sesuatu yang eh, tidak harmonis. Nah, setelah kita ngobrol ya, mulai dari awal webinar, lalu kemudian di pendalaman materi, oh ya ternyata
Ada perilaku-perilaku yang harusnya sudah tidak kita lakukan lagi. Misal contoh tadi kalastri, sudah benar hindari nasi, tapi makannya bakso gitu ya, makannya mie dan lain sebagainya gitu. Iya, sebenarnya sama-sama karbo gitu ya. Nah, tapi kalau kita paham kan sederhana sebenarnya Allah itu perintahnya sederhana. Makan halal thayyib. Kalau halal ya teman-teman sudah banyak lah ya, udah paham lah ya dari sumbernya, dari uangnya, dari mana semuanya. Nah, yang kedua tentang thayyib. Thayyib bagi Bu Lastri, thayyib bagi Mbak Ratu, thayyib bagi Bu Rumjati, itu beda-beda level thayyib kita. Ya, karena tergantung kondisi tubuh kita. Ya, ada orang yang aktif olahraga, ya, bagus olahraganya, makan dagingnya cukup. Maka buah itu thayyib bagi dia karena tubuhnya panas. Dinetralkan dengan buah yang dingin, aman gitu. Tapi ada orang yang dia itu kurang gerak, lalu kemudian di ruang ber-AC gitu ya, dagingnya kurang gitu ya, tubuhnya dingin secara secara sifat tubuhnya dingin. Makan buah yang mengandung banyak air, yang sifatnya dingin, semakin dinginlah dia. Buah itu bergizi, buah itu sehat gitu. Kalau kita mau mengambil manfaat dari kandungan dari buah itu, ya vitaminnya, gizinya, ya kita harus kondisikan tubuh kita. Ya makanya kalau ada yang nanya, boleh nggak dok makan buah dok sesekali? Ya boleh, asalkan olahraganya cukup. Asalkan olahraganya cukup. Dan kita perlu mencatat terus setiap hari. Journaling itu fungsinya adalah, oh saya makan buah, gitu ya, saya kurang olahraga, oh ternyata memang stuck. Kan itu sebenarnya ya. Saya ngomong di video, itu namanya eh, apa ilmu yakin. Ilmu yakin namanya itu. Kita lihat apa Bu Lastri ya dari yang ini tuh gambarnya ya. Dari yang seperti ini ya, ini namanya Ainul Yakin. Oh kita ada, oh dilihat gitu kan, oh lihat gitu. Ternyata terbukti memang bikin pangling gitu. Nah Ainul Yakin. Nah, tapi kalau kita sendiri yang merasakan, kita lakukan 8 protokolnya, berhasil. Atau ketika kita melanggar protokolnya, jadi sebenarnya saya nggak melarang ya untuk misalnya nggak boleh, ya saya nggak ketat kan ya, misalnya dok boleh nggak, udah boleh aja makan aja. Saya cuma mau mengajarkan supaya kita hakul yakin. Oh ternyata kalau saya melanggar, misal tidur nggak cukup, ternyata stres gitu ya, stuck gitu ya. Nggak apa-apa supaya kita, oh iya ya, ketika saya kurang tidur, ketika saya banyak beban pikiran, dia stuck gitu. Jadi melanggar itu nggak apa-apa. Makanya kalaupun melanggar, ya jangan jangan menghakimi diri. Jangan terlalu menghakimi diri. Biarlah haters-haters yang menghakimi. Udah haters yang menghakimi, setan memusuhi. Kita tuh udah banyak musuhnya. Jangan tambahin diri kita, memusuhi diri kita kalau melakukan kesalahan gitu. Jadi banyak orang gagal diet itu karena itu terlalu kejam sama dirinya gitu, sama orang lain toleransi gitu. Oh nggak apa-apa, dia memang butuh. Kalau orang lain begitu, tapi ke diri sendiri terlalu keras. Nah ini yang bikin kita malah susah turunnya gitu ya. Sen, ini ada pertanyaan nih Kak Bu Yulastri. Saya tanya ke dokter, kenapa saya susah banget? Padahal saya sudah minum herbal, insaran kan udah habis ini udah mau masuki bulan ketiga. Bebek saya awal pandua. Udah bulan pendampingan dok. Nah, jadi ada banyak faktor ya. Kalau memang kita sudah ikhtiar, sudah herbal, lalu kemudian belum turun, ya, yang pertama adalah kita perlu meyakini bahwa turun ataupun tidak turun, selama kita melakukan ini supaya kita ibadah, selama kita melakukan ini ya untuk mengikuti petunjuk Allah, maka pasti baik, gitu ya. Bisa jadi tubuh kita karena banyak penyakit-penyakit dan lain sebagainya itu sedang merecovery ya. Jadi banyak orang kok saya stuck dok, tunggu dulu, itu bukan stuck biasanya. Itu biasanya sedang sel-sel apa makanan yang kita makan itu lebih fokus memperbaiki sel-sel yang rusak gitu ya akibat puluhan tahun yang salah selama ini.
Itu. Jadi ya sudah kita terima aja. Tinggal kita lihat-lihat lagi dari jurnal kita nih ya. Nah, yang mana yang belum tercentang? Udah tercentang semua, Dok. Oke, kalau udah tercentang semua, yang mana yang bisa dinaikkan levelnya? Saya biasa kayak gitu. Ada nggak protokol yang rasanya kita itu bisa optimalkan lagi sedikit? Misalnya, udah jalan, Dok, 15 menit. Bisa nggak 30 menit? Udah jalan, Dok, 30 menit. Bisa nggak 1 jam? Kayak gitu. Dinaikkan levelnya, Bu. Ya, kalau udah dilakukan semua tapi stuck gitu ya. Selain dinaikkan levelnya, level apa kualitasnya, juga dinaikkan level rasanya, rasa bahagianya, rasa tawakalnya, rasa syukurnya, sekecil apapun. Ya, saya walaupun turun 2 kilo gitu ya, 2,2 kilo 2 bulan gitu ya. Nah, penyakitnya kita kadang membandingkan dengan yang lain. Oh, teman yang lain di grup udah turun 10 kilo, saya baru 2,2 kilo. Akhirnya lupa 2,2 kilo itu lupa disyukurin. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah 2,2 kilo. Minimal saya nggak naik selama 2 bulan nih. Itu udah syukur kan. Minimal nggak stuck selama 2 bulan ini. Itu udah syukur kan. Minimal dalam 2 bulan ini ada banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ibadah jadi lebih enak. Itu yang perlu disyukurin. Karena Allah sudah janji. La in syakartum la azidannakum. Kadang kita itu lupa itu aja sih. Lupa syukurnya diperbanyak gitu ya. Kita terlalu fokus sama kayak Budida waktu itu. Dok, saya sudah lakukan protokolnya. Semuanya gitu ya. Tapi gagal. Nggak turun-turun lagi, Dok. Ini kenapa bisa katanya. Saya cuma bilang, Bu, Ibu pengen banget ya turunnya ya. Mau banget ya. Ya, terlalu ingin ya. Iya dok kan ini itu ini. Nah itu. Ketika kita terlalu pengen, jadi waktu awal-awal saya cerita ya, bahwa yang uji kita itu bukan hanya setan yang menguji kita. Ya, karena setan kan nggak mau kita sehat kan. Setan kan nggak mau Bapak Ibu itu ibadah maksimal, bermanfaat bagi banyak orang. Jadi dihalangin tuh. Bukan hanya setan yang menguji gitu. Ya. Tapi Allah juga mau tahu kesungguhan kita. Ya. Allah mau tahu kesungguhan kita. Allah mau tahu tawakalnya kita. Allah mau tahu kita memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita selama ini. Karena beberapa kali saya amati memang itu ya kayak Mbak Lastri dan teman-teman yang lain. Salah satu yang mendorong turun maksimal itu memang sebelum makan banyak istighfar. Menyesali dulu tuh istighfar gitu. Benar-benar gitu ya. Jadi Allah tuh nolong gitu dan kalau Allah sudah nolong kita jadi semuanya jadi mudah. Nah, kemarin ada namanya Bu Wiwin. Dia dari Bandung. Dari Bandung. Ya, dok, saya sudah 1 bulan dok ikut programnya. Saya baru turun 1 kilo. Kayaknya ada yang salah nih. Pas dia ada di Yogyakarta ketemu. Nah, silaturahim dengan saya ketemu gitu kan. Nah, nah ternyata Bu Wiwin gitu. Saya sudah coba dok. Saya sudah coba dan alhamdulillah saya turun tuh 1 kilo tuh sehari. Tapi setelah itu saya nggak praktekin lagi dok gitu. Nah, yang apa masalahnya di mana gitu? Saya bilang aja gini, Bu, urusan hasil itu urusan Allah, gitu ya. Kita bisa mencapai itu kalau Allah memudahkan. Kalau kita belum berhasil, pertanyaannya, kira-kira apa yang belum kita lakukan sehingga Allah belum nolong kita? Itu penting juga. Apa yang belum kita lakukan sehingga Allah belum nolong kita? Atau gini, apa yang masih kita lakukan yang mungkin Allah nggak suka sehingga Allah belum nolong kita? Gitu. Nah ini penting banget ya. Kadang kita anggap nyambungnya di mana gitu. Misalnya kayak gini, pernah nggak kita minta doa pasangan? Pernah nggak kita minta doa orang tua kalau orang tua masih ada? Gitu ya. Pernah nggak kita malam-malam nangis kayak Bu Lastri kan memang setiap sujud tahajud minta, emang minta. Gitu. Udah dalam kondisi sujud, ditahajud pula kan gitu. Nah, apakah kita sekeras itu juga minta sama Allah, minta tolong? Apakah sekeras itu pula kita minta ampun? Jadi udah minta ampun, minta tolong, minta perlindungan dari gangguan setan. Sel-sel tubuh kita kan Allah yang ciptakan. Semua sel tubuh kita Allah yang ciptakan.
gitu ya. Jadi semua sel tubuh kita itu berjalan sesuai dengan perintahnya Allah. Ya sudah, daripada kita pusing gimana caranya supaya sel ini bekerja maksimal gimana, udah nggak usah pusing-pusing. Mending kita mencari cinta dan ridho dari Tuhan yang menciptakan sel-sel tubuh kita. Kan? Sel tubuh kita kan taat dan patuh sama Tuhannya gitu ya, Tuhan kita juga. Sel-sel tubuh kita kan bekerja atas perintah Allah. Kuman-kuman juga, ya kuman-kuman, virus, bakteri, ya tumor, kanker, semua bagian itu makhluk Allah juga yang dia itu bisa bekerja kalau diizinkan sama Allah, dan dia nggak bisa bekerja atau dia mati kalau Allah juga mengizinkan. Semuanya tunduk sama Allah. Ya daripada kita pusing obat ini untuk apa, untuk ini untuk apa, udah langsung bypass aja, langsung ke atasnya aja, gitu ya. Kita susah menghindari gangguan setan. Itu gimana caranya menghindari? Ya udah, kita mencari cinta dan ridho dari Tuhan yang menciptakan setan. Ya, sebenarnya itu ya, simple ya. Cuma kan, nah gimana dok PR-nya supaya kita Allah cinta dan ridho sama kita. Makanya level tertinggi ya dari niat, ya level terendah bagi kami ya, bagi kita kalau udah paham kan. Level terendah adalah saya pengen diet supaya sehat dan langsing. Oh itu level paling rendah itu. Level paling rendah. Sehingga ketika kita pengen sehat, nggak sehat-sehat, pengen langsing, nggak langsing-langsing. Ya, level yang kedua, oh saya pengen sehat supaya saya bisa ibadah. Saya pengen sehat supaya saya bisa ya melayani pasangan dengan baik, ya membahagiakan keluarga, mendampingi anak-anak, gitu. Saya pengen sehat dan langsing itu supaya saya bisa beraktivitas, ya mencari nafkah, berpenghasilan sehingga nanti bisa bersedekah dan lain sebagainya. Itu level kedua. Level puncak adalah saya pengen memperbaiki pola makan saya, ya supaya Allah ridho dan cinta sama saya. Caranya gimana? Saya mohon ampun semua kesalahan-kesalahan saya dari kecil, ya Allah. Disebut saja satu-satu tuh. Ya Allah, waktu kecil memang makan saya itu nggak toyib. Gimana caranya mau sehat ya Allah? Engkau suruh saya makan toyib, saya makannya nggak toyib, nggak sehat, nggak alami. Susah dicerna semuanya dari kecil, astagfirullah. Yang diingat istighfar itu. Ya, dosa sama orang tua diingat istighfar itu. Apa hubungannya dok? Nggak tahu ada hubungannya atau tidak, tapi ada gitu. Sama saudara gitu ya, mungkin kita pernah kesal, pernah nyakitin saudara gitu ya, atau misalnya sama teman gitu ya, gitu. Istighfar itu, perbanyak aja istighfar, ya. Karena Allah janjikan kalau kita banyak istighfar, oh Allah turunkan kemudahan-kemudahan dan kelancaran dari semua urusan-urusan kita tuh. Kalau udah semua itu, ya kita eh, minta tolong, emang minta, ya Allah kasih petunjuk ya Allah, apalagi ini yang harus saya lakukan. Kalau misalnya kayak gini Bu Yulastri, ya ini kan udah ada gini, udah mintanya seperti ini, ya Allah ya Rabb, saya itu udah ngikutin program Dokter Safaat, jalanin sebenarnya saya sudah juga minum herbalnya, ya udah habis 3 botol ya Allah. Ya Allah udah mau masuk 3 bulan ya Allah. Baru turun 22 kilo, tapi Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Alhamdulillah itu saya sudah sangat bersyukur ya Allah. Saya sudah lebih dekat darimu ya kepadamu ya Allah. Ya Allah, kira-kira apa lagi yang harus saya lakukan? Kira-kira apa lagi yang bisa saya optimalkan? Minta itu. Sehingga ketika, oh iya kayaknya ini nih. Misalnya tadi, oh kayaknya bersyukur. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah berikan saya kekuatan untuk banyak beribadah, banyak bersyukur. Ya, bahkan bersyukur pun juga kita minta tolong sama Allah supaya kita dimudahkan untuk banyak bersyukur. Kita minta, misalnya kita, aduh, apalagi ya? Tapi kurang istighfar. Ya Allah mudahkan saya untuk bisa memperbanyak istighfar. Misalnya kayak gitu. Ya, ya, kebaikan itu kita perlu minta sama Allah supaya kita dikuatkan untuk melakukan kebaikan itu. Gitu ya. Nah, tambahan kalau teman-teman tertarik gitu ya, sebenarnya ada program tambahan ya. Saya program tambahan sama beberapa yang lain itu tentang praktek pola nafas ya. Praktek pola nafas itu berpengaruh juga karena kan untuk membakar
membakar kalori, selain nutrisi, cairan itu butuh oksigen, Nah, ada cara bernafas orang sehat, ada cara bernafas orang yang sakit. Cara bernafas orang sakit biasanya pendek-pendek itu. Kadang kalau kita nggak sadar itu biasanya pendek tuh. Nah, cara bernafas orang yang sehat, yang bahagia, gitu, tenang gitu. Nah, itu perlu kita sadari juga cara bernafas kita tuh. Karena bernapas itu kayak mengunyah. Mengunyah itu bagaimana menghubungkan makanan yang Allah ciptakan di alam, ya, masuk ke dalam badan kita menjadi nutrisi, ya, untuk mendatangkan keajaiban dan keberkahan dalam bentuk amal. Ya, itu makanan tuh. Bernapas itu juga adalah bagaimana menghubungkan oksigen yang ada di alam yang merupakan ciptaan Allah masuk ke dalam badan kita, ya, dan menjadikannya keajaiban dan keberkahan. Nah itu nanti kalau ada yang tertarik nanti bisa hubungi Mbak Lilik atau Mbak Ria, kan memang itu harus belajar khusus gitu, ya, karena biar nggak keganggu dengan materi yang ada gitu. Jadi perlu satu-satu kita benahi. Nanti kalau misalnya ada yang sudah stuck, dok saya sudah stuck dok, tenang. Masih ada level-level selanjutnya gitu ya. Kita perlu naikkan levelnya. Tapi level yang ini aja dijalanin, insya Allah seperti Bu Lastri udah aman. Cuma kan ada juga yang memang butuh butuh dosisnya ditambah. Nah, makanya ada program perbaikan pola nafas, ada program eh, pola gerak, ya, motion, bergerak secara fitrah, itu ada program sendiri, insya Allah. Gitu ya. Masya Allah, terima kasih teman-teman. Udah pukul 9 lewat ya. Kalau di Indonesia Tengah udah jam 10 ya. Masya Allah. Nah, pada prinsipnya tidak ada sesuatu yang mudah. Tidak ada sesuatu yang mudah kecuali yang Allah mudahkan. Jadi teman-teman yang berhasil mudah itu karena memang Allah mudahkan. Sehingga kita tidak sombong. Ya, uh, saya 3 bulan bisa turun. Nah, jangan bilang begitu. Kalau Allah nggak suka dengan sikap kita, dibalikin cepat banget tuh. Gitu ya. Karena kita bisa turun, itu karena Allah mudahkan. Karena Allah aja itu sayang sama kita tuh. Karena kita ditolong sama Allah. Bukan karena kita, bukan karena metode mengunyah ya, bukan karena program kunyah, bukan. Ini cuma tools aja gitu. Ini hanyalah wadah aja gitu ya. Kita belajar bareng di sini gitu. Tapi yang memudahkan kita, bikin kita sehat dan langsing hanya Allah, nggak ada yang lain. Ya. Wanta taj'alul hasna idza syi'ta sahla, dan Allah lah yang menjadikan semua yang susah itu akan jadi mudah kalau memang Allah berkehendak. Nah, artinya kalau kita masih merasa susah, misalnya, dok saya susah banget hindari tepung, gitu ya. Artinya untuk menghindari tepung. Nah, gimana dok caranya dok biar dimudahkan sama Allah? Oke. Ada banyak cara ya kalau untuk menghindari tepung. Biasanya kita pengen makan tepung atau kue itu karena sel masih belum tercukupi nutrisinya. Makanya kalau ada yang curhat ya, dok, saya masih susah hindari tepung. Saya cuma biasa bilang kayak gini, ibu, kayaknya proteinnya masih kurang. Proteinnya masih kurang. Tapi kalau saya makan protein banyak, kolesterolnya naik. Ya itu alami gitu. Nanti ketika air putihnya dijaga, ya, lalu kemudian memang benar-benar, jadi kolesterol itu akan berbahaya kalau ada radikal bebas. Ya, kalau kita makan minuman instan, kalau kita tepungnya berlebihan, nah itu akan berbahaya. Tapi kalau tepung memang benar-benar kita kurangi, apalagi ibu tadi ya, gulanya udah normal gitu ya. Lalu kemudian yang instan benar-benar dihindari, terus kolesterolnya naik gitu ya. Maka yang kita perlu lakukan ya alhamdulillah ala kulli hal. Jadi pokoknya apapun yang kita terima, ya, kalau kebaikan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu sholihati, ya Allah, semua ini adalah kebaikan darimu untuk saya sehingga bisa lebih optimal ibadah. Kalau misalnya nggak sesuai prediksi kita gitu ya, yang lain udah turun nih, turun-turun, kolesterol naik nih. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya alhamdulillah ya Allah. Yang penting saya sekarang udah nggak minum obat kimia gitu.
Ini naik, ya alhamdulillah ya Allah. Yang penting saya perasaan fine fine aja gitu. Maksudnya nggak gimana-gimana gitu ya. Nah, boleh nanti dikombinasi dengan herbal atau mungkin kalau memang dibutuhkan itu perlu nanti konsultasi sama Bu Yuli, tanya saya butuh terapi apa? Apakah akupuntur ataukah misalnya bekam? Cuma jangan bekam kalau kondisi lembab dingin ya. Eh, ataukah terapi pijat atau apa gitu. Nah, jadi perlu kita kombinasikan semuanya. Kita cek pola makan minum kita, pola gerak kita, pola tidur kita, pola pikir kita, sama pola nafas kita. Gitu ya. Jadi eh, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita semuanya, karena hanya dengan pertolongan Allah kita bisa berhasil. Ya, tidak ada sesuatu yang susah kalau Allah sudah nolong kita, dan apakah ada yang mudah kalau Allah nggak nolong kita? Kan nggak ada. Jadi benar-benar kita harus berpasrah, tawakal, apapun yang Allah berikan, kita syukuri. Pokoknya alhamdulillah aja. Kalau kita bersyukur, nanti Allah akan kasih eh kayak apa ya? Jalan lagi tuh. Misalnya, oh kolesterol saya tinggi, tapi alhamdulillah ya Allah. Gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, saya nggak minum obat lagi. Alhamdulillah ya Allah, ibadah saya juga lebih enak. Gitu. Alhamdulillah gula darah turun. Ya Allah, kira-kira apa lagi ya yang harus saya lakukan ya Allah supaya kolesterol ini normal? Apa lagi ya Allah? Berikan petunjuk ya Allah. Itu jadi seperti itu ya. Bismillah, Bismillah. Kolesterol asam urat, ya saya masih tinggi dok. Kira-kira bisa hilang nggak? Insya Allah ya. Semua penyakit pasti ada obatnya. Alimahu man alima, wajahilahu man jahilah. Tahulah yang tahu, nggak tahulah yang nggak tahu. Kenapa kita perlu mencatat? Kenapa? Karena kita bisa mengukur. Oh, kalau saya makan ini, minum ini, nanti jadi seperti apa? Banyak Bu yang dulu bangun tidur itu sakit sendi-sendinya, semua nangis-nangis gitu ya. Mungkin Bu Lastri juga termasuk dulu. Tapi setelah ngikutin aja prosesnya, oh 2 pekan atau berapa pekan tadi tuh lututnya udah hilang sakitnya. Gitu. Jadi eh, penyakit itu ya eh, terjadi atas izin Allah, dan kesembuhan itu terwujud kalau Allah sudah berikan. Jadi kembali ke Allah. Saya tutup dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus waktu itu ditelan ikan paus. Jadi dia berada di dalam kegelapan perut ikan paus. Kemudian di lautan yang dalam, di kegelapan lautan, ya, dan di malam hari, di kegelapan malam. 3 kegelapan. Ya, yang Allah berikan kita pelajaran tentang Nabi Yunus bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus. Kalau kayak sekarang udah susah, nggak mungkin lah ditemu karena ikannya jalan terus. Orang kapal tenggelam aja susahnya minta ampun, didapat di mana gitu ya. Dilacak di mana nggak ketemu-ketemu, biasa kalau ada kapal tenggelam kan. Nah, apalagi Nabi Yunus tuh ikannya lari-lari kan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus dari 3 kegelapan itu kecuali yang menguasai semua kegelapan ini. Allah yang menguasai ikan pausnya, Allah yang menguasai lautannya, dan Allah pula yang menguasai malamnya. Sedangkan kita ya yang saat ini sedang berusaha untuk sehat, untuk langsing, itu sama. Kita berada di dalam 3 kegelapan. Ya, kegelapan masa depan tuh. Wah, gimana ya masa depan saya, anak-anak saya, gimana? Kita akan dihantui dengan kegelapan itu. Benar nggak? Yang masih sedang berjuang nih. Aduh, gimana ya? Saya aja ya. Ya, alhamdulillah udah sehat gini, masih masih kebayang tuh masa depan tuh. Tiap hari itu saya masih ya Allah, masih berdoa terus saya. Ya Allah, mudah-mudahan masih bisa membersamai anak-anak gitu. Saya lihat-lihat mereka tuh, ya Allah gimana kalau. Jadi tiap hari itu saya masih begitu terus minta, karena kan kita nggak tahu ya namanya umur ya. Walaupun kita udah merasa sehat, itu nggak pernah kena serangan jantung lagi, ya berat badannya kata istri ideal, gitu. Kata teman-teman udah ideal gitu. Tapi ya namanya ajal kita nggak tahu. Maka kita terus minta sama Allah, karena Allah yang menguasai masa depan. Gitu. Jadi kegelapan pertama kita adalah masa depan, ya. Kalau kegelapan lautan itu seperti bumi kayak yang setiap hari tuh kita lihat di berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang ke rahmatullah.
Makanya saya kadang kalau ada grup ya, apalagi sekarang ya, kita doakan teman-teman saudara di Jakarta kayak Mbak Lastri di Jakarta ya, wah sekarang Jakarta lagi butuh doa kita banyak-banyak karena ya sudah nggak tahu ya, mudah-mudahan besok lebih kondusif ya. Cuman di grup kadang kayak gitu tuh, kita baca grupnya udah stres tuh, buka Facebook, wah, makanya sebisa mungkin jauhkan dulu diri kita dengan sosmed karena kalau stres pengaruh ke kesehatan kita, pengaruh ke berat badan kita. Nah, dan Allah lah yang menguasai bumi ini, Allah yang menguasai Jakarta, Allah yang menguasai pemerintah semuanya, Allah semuanya. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Jadi itu. Nah, kemudian ikan paus yang menelan Nabi Yunus, kalau kita ada ikan paus juga, apa itu? Amarah kita, ego kita, kesedihan berlebihan kita, trauma-trauma kita di masa lalu. Itu kayak mau menerkam kita tuh terus. Kita udah mau move on gitu ya, ingat masa lalu. Wah, loan lagi gitu ya. Padahal yang menguasai masa lalu Allah juga gitu. Gitu ya. Makanya eh, memang perlu perlu kita banyak belajar ya. Nah, teman-teman kok perlu juga belajar ruqyah mandiri. Ya, bagi teman-teman muslim ya, ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri sederhana misalnya. Kita punya perasaan sedih atau misalnya marah atau apapun itu, kita langsung minta sama Allah. Ya Allah, sekiranya rasa sedih ini atau trauma-trauma ini muncul atau apapun perasaan-perasaan negatif kita, ini datang karena gangguan dari setan ya Allah atau jin yang membuat saya eh, kalut seperti ini atau nggak enak, maka ya Allah keluarkanlah mereka semuanya selamanya dengan cara yang lembut, ampuni mereka, maafkan mereka dan berikan mereka petunjuk. Gitu. Baru baca Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, terus tiup badannya, terus batuk. Ya, itu teknik yang paling sederhana. Kalau pengen belajar lebih dalam sih nanti bisa kita jadwalkan ya. Jadi atau mau praktek bareng, mau praktek bareng tentang ruqyah mandiri gitu ya, itu bisa kita jadwalkan bareng. Gitu ya. Bismillah teman-teman, saya doakan yang hadir pada malam hari ini ataupun yang belum berkesempatan hadir, mudah-mudahan Allah mudahkan semua untuk bisa sehat, ya, untuk bisa bermanfaat, untuk bisa mendapatkan cinta dan ridhonya Allah, kan itulah tujuan kita ya semuanya. Kalau misalnya ada di Yogyakarta, berkabar aja, kita bisa silaturahim gitu ya. Atau mudah-mudahan kalau ada waktu ya bisa berjumpa di tempat Bapak Ibu. Kalau ada yang mau mengundang ya di tempatnya, dok saya ada pengajian, dok saya ada komunitas, dok saya ini, nanti hubungi Mbak Ria atau Mbak Lilik ya, kita bisa jadwalkan. Mau praktek bareng ya, boleh ya. Kita bikin webinarnya, nanti kita akan share informasinya ya. Mungkin pekan depan karena pekan ini saya lagi merenovasi salah satu musola ya. Kita lagi bikin musola. Nanti kalau teman-teman bisa datang kan enak tuh, kita bisa bisa menjamu gitu. Baik, terima kasih semuanya. eh saya kembalikan kepada Mbak Ratna. Silakan, Terima Mbak. kasih ya. Terima kasih Dokter Sapaat. Terima kasih. Sama-sama, Bun. Ya, baiklah, Masya Allah. Jazakumullah khairan, dokter yang sudah menyampaikan ilmunya, Masya Allah nasihatnya. Bu Lastri juga ya, yang sudah menyampaikan pengalamannya, sharingnya ya, tips-tipsnya yang sudah berhasil turun dengan cukup banyak ya, 15 kilo, Masya Allah. Eh, Semoga bermanfaat untuk teman-teman, teman-teman bisa semangat terus ya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya. Mungkin saya tutup ya closing statement. Memang tidak semuanya bisa kita miliki, tapi semuanya bisa kita syukuri ya. Soal hasil, serahkan semuanya kepada Allah ya. Serahkan semuanya kepada Allah, minta ampunan sama Allah ya. Banyak-banyak minta ampunan, istighfar, kemudian minta petunjuk, minta pertolongan Allah, biarkan Allah yang menolong kita. Intinya, niatkan semuanya karena Allah, luruskan niat kita mencari ridhonya Allah.
Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Kalau bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mbak Terima kasih Ratna. dokter, terima kasih Mbak Ratna, terima kasih Bu Lastri. Terima kasih Mbak Lastri, Kak Erna, Kak Ratna. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama, ketemu lagi. Semuanya. Di balik lelah, di tengah putus asa, ku pasrahkan tubuh ini padamu. Tunjukkan jalan yang kau ridai selalu. Ku pilih halal, ku pilih yang baik. Setiap saat ku jadikan langkah semakin dekat padamu. Ku makan perlahan, penuh kesadaran. Nikmatmu ini adalah bukti cintamu padaku. Kunyah tujuan, jalan menuju surga. Setiap kemenyahan penuh syukur penuh makna. Tubuh ini milikmu, jiwa ini juga milikmu. Semoga nikmatmu jadi jalan bagiku ke jannah. Bahagianya membayangkan di surga, bisa kumpul lagi bersama keluarga, makan bahagia selamanya. Nikmat dunia setitik dari nikmat surga, di sana jauh lebih indah. Gak terkira melihat wajahmu puncak segala cinta. Air mata syukur takkan pernah cukup mengungkapkannya. Tubuhku ini untuk ibadah padamu. Hidupku kini hanya berharap ridhomu. Kunyah tu jannah, jalan menuju surga. Setiap kunyahan penuh syukur penuh makna. Tubuh ini milikmu, jiwa ini juga milikmu. Semoga nikmatmu jadi jalan bagiku ke jannah. Kunyah tu jannah, jalan menuju surga. Setiap kunyahan penuh syukur penuh makna. Tubuh ini milikmu, jiwa ini juga milikmu. Semoga nikmatmu jadi jalan bagiku ke jannah. Bahagia ini bukan sekadar kaya, tapi jalanku menuju surgamu yang penuh cahaya cinta dan kebahagiaan. Kunyah tu jannah.